Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pak Seto, selamat malam. Jumpa lagi di KPKS Hieronymus hari ini Selasa 15 Maret 2022. Masih melanjutkan topik para nabi pendahulu. Ada 5 sesi. Malam hari ini sesi yang ketiga ya. Nanti kita ketemu dengan Pak Nathan dan Gad. Nanti akan dibawakan oleh Pak Seto. Untuk memulai pertemuan malam hari ini, mari kita buka dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Seto. Mari kita buka pertemuan ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur dan terima kasih Bapa. Kembali malam ini kami berkumpul bersama-sama, menyatukan hati dan pikiran, mau mendengarkan pengajaran Pak Seto, khususnya mengenai nabi-nabi terdahulu. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, pimpinlah Pak Seto Bapak, agar segala ucapannya mampu meresap dalam hati kami, menggugah iman kami, agar lebih mengenal bagaimana karya kasih-Mu melalui nabi-nabi yang Kau pilih Bapak. Itu menjadi meneguhkan kami untuk siap menjalankannya dalam aktivitas kami sebagai umat-Mu dalam penziaran ini Bapak. Berkatilah kami semua yang hadir di sini, dan biarlah pengajaran demi pengajaran semakin mengukuhkan kami sebagai anak-anak-Mu yang siap diutus menjadi saksi kasih-Mu. Doa syukur dan permohonan ini kami persembahkan demi Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Roy. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak Seto. Ya, kita akan melihat karya dan pewartaan yang disampaikan oleh dua orang nabi yang hidup ketika Daud memerintah. Dan Bapak Ibu, nanti kita akan melihat ruang lingkup karya nabi yang diceritakan dalam kitab Samuel ini sangat terbatas ya. Jadi nabi ini hanya bicara kepada Daud. Jadi kita tidak melihat, karena memang tidak tercatat, apakah nabi ini bicara kepada umat pada umumnya. Karena yang disampaikan di dalam 2 Samuel dan diceritakan ulang di kitab 1 Tawarikh, yaitu hanya nabi ini dekat dengan Daud dan kemudian menyampaikan peringatan, menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan peringatan, menyampaikan hukuman juga kepada Daud. Nathan itu menyampaikan janji Tuhan. Kemudian setelah menyampaikan janji, Nathan juga menyampaikan, menegur Daud yang melakukan kesalahan dan menyampaikan hukuman yang menimpa Daud. Dan di kemudian hari, Nathan ini punya peran penting dalam suksesi peralihan kepemimpinan dari Daud ke Salomo. Karena nyatanya Salomo itu bukan anak tertua. Salomo justru anak paling kecil dibandingkan dengan anak-anak Daud dari istri-istri yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau Nabi Gad, ini termasuk nabi yang jarang didengarkan ya. Ada nabi namanya Gad. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, itu gampang mengingatnya. Namanya untung. Nah, nabi ini pernah membantu Daud ketika Daud dalam pelarian, mengingatkan Daud, dan kemudian di kemudian hari Daud melakukan kesalahan, dan ini Nabi Gad
itu menyampaikan hukuman dari Tuhan. Dan cara menyampaikan hukumannya agak beda dengan yang lain. Melalui Gad, Tuhan menyampaikan 3 pilihan hukuman. Jadi Daud disuruh memilih mau dihukum dengan cara A, B, atau C. Dan setelah Daud memilih dan kemudian Israel ditimpa hukuman dari Tuhan, Nabi Gad lalu menyampaikan apa yang harus dikerjakan supaya orang Israel itu segera terlepas dari hukuman. Nah, itu 2 orang nabi yang bekerja di zaman Daud. Nah, Bapak Ibu sekarang silahkan melihat lebih dahulu kita ke 2 Samuel bab 7. 2 Samuel bab 7. Nah, kalau memperhatikan situasi di masa ini, Daud sudah berhasil mempersatukan Yehuda dan Israel. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau di bab 2 Samuel bab 2, itu Daud menjadi raja atas Yehuda. Lalu di bab 5, Daud mempersatukan ya 2 kerajaan, Yehuda dan Israel. Sehingga dikatakan Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, ketika Daud sudah menyatukan 2 kerajaan ini, Israel dan Yehuda, maka kemudian Daud itu merebut Yerusalem, 2 Samuel bab 5, dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Nah, kemudian habis itu Daud mengalahkan musuh bebuyutan Israel, musuh yang sejak zaman Simson sudah mengganggu Israel. Di zaman Samuel, kita lihat di pertemuan yang lalu, Samuel juga berhadapan dengan orang Filistin, musuh yang dihadapi Israel dari zaman Simson itu. Dalam banyak kesempatan orang Filistin mengalahkan Israel. Kalah terus kalau perang. Tapi di zaman Daud, ya ini Daud bisa mengalahkan orang Filistin dan orang Filistin tidak menjadi gangguan lagi. Nah, kemudian di bab 6 Daud ini punya hitungan politik yang matang rupanya. Setelah menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan, Daud memindahkan tabut perjanjian ke kota Yerusalem, ke ibu kota. Dan sejak itu, Yerusalem tidak hanya menjadi pusat politik Israel, tapi menjadi pusat keagamaan juga. Nah, kemudian suasana kerajaan ini sudah tenang. Nggak ada yang ganggu-ganggu lagi. Musuh besar sudah dikalahkan. Nah, sekarang baru lihat ke bab 7. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan. Nah, kita bisa melihat dari kalimat sederhana ini, Bapak Ibu, Natan bisa disebut sebagai nabi istana, pegawai negeri. Kerjanya di istana, dekat dengan Daud, dan bisa jadi dia menjadi penasehat Daud. Ketika kita belajar tentang sistem kerajaan di Israel, maka yang kita tahu, yang kita lihat adalah raja seperti Saul, Daud, Salomo itu hanya wakil Tuhan. Raja Israel yang sesungguhnya adalah Tuhan, dan kemudian raja yang diurapi oleh Tuhan itu menjadi wakil untuk mengembalakan umat. Dan untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan kepada raja, maka hadirlah nabi yang dekat dengan raja.
Nah, ini lihat, raja berkata kepada Nabi Natan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nah, Daud sudah punya istana. Dikatakan rumah dari kayu aras. Saya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, saya pengen melihat pohon ini, tapi kita pergi ke Israel saja nggak nemu pohon ini. Pohon ini hidupnya di pegunungan di Lebanon. Dan ya kalau gambarnya kita bisa lihat, ini termasuk jenis pohon pinus, jadi satu rumpun dengan pohon pinus. Dan pohon ini ya legendaris untuk Lebanon ya, makanya dipasang di bendera Lebanon. Ini pohon yang kayunya bisa dikatakan sangat kuat. Daud sudah tinggal dalam istana yang megah. Dan tabut perjanjian sudah ada di Yerusalem memang, tetapi hanya diam di bawah tenda. Jadi rupanya tabut perjanjian ditempatkan di dalam tenda ketika tabut itu dibawa ke Yerusalem ya. Daud merasa nggak nyaman dengan situasi yang seperti ini. Itu jangan-jangan ya, seperti Bapak Ibu merantau ke tempat yang jauh, sudah bisa bikin rumah, lalu melihat rumah orang tua di kampung, kok nggak bagus. Ketika pulang, rumahku di sana bagus, rumah ibu di sini kok seperti ini. Lalu Bapak Ibu merasa nggak nyaman, udah buatkan rumah yang bagus. Nah, Tuhan punya peran penting ya untuk Daud. Dalam kitab Samuel berulang dan terus disampaikan kalau Tuhan menyertai Daud. Dan kemudian Daud bisa menjadi raja karena Tuhan yang memilih. Dan Daud merasa nggak nyaman dengan situasi ini. Nah, kemudian Daud menyampaikan isi hatinya kepada Nabi Natan. Dan kemudian Natan mengatakan, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Itu sama dengan Natan mengatakan, kalau kamu mau membuatkan istana untuk Tuhan, buat, lakukan, itu baik. Dan memang baik kan? Tetapi Bapak Ibu perhatikan ya, Natan mengatakan ini tanpa mengatakan demikianlah firman Tuhan ya. Natan mengatakan, baik, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Nah, bedanya apa? Tunggu dulu. Lihat sekarang ke ayat 4. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk ku diami? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Bapak Ibu tinggal mengingat kemah suci yang ya menjadi tempat kehadiran Tuhan selama orang Israel mengembara di gurun ya. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Nah, Bapak Ibu, nih Tuhan minta melalui Natan tentu saja minta kepada Daud
Ingat-ingat ya, sejak aku menyertai orang Israel keluar dari Mesir, aku tidak pernah tinggal dalam satu rumah, dan aku tidak pernah minta seorang pun dari pemimpin Israel yang kuangkat jadi pemimpin untuk mendirikan rumah bagiku. Nah, kemudian ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuh. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Tunda dulu yang kalimat terakhir di ayat 11. Nah, Tuhan mengingatkan Daud. Ya, semua yang sudah dilakukan Tuhan untuk Daud. Sejak dia masih remaja, menggembalakan kambing domba, kemudian Tuhan mengangkat dia menjadi raja Israel. Dan setelah menjadi raja, Tuhan menyertai, memberikan keamanan, membuat dia menang atas musuh-musuhnya, sehingga orang Israel diam di tempat yang diberikan Tuhan dengan aman, tenang, nggak ada yang ganggu. Nah, kemudian Tuhan rupanya belum selesai. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Inggris, itu kata house bisa berarti rumah, juga bisa berarti keluarga, kan ya. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat itu. Dalam bahasa Ibrani, kata bayit atau bed itu bisa berarti rumah, bangunan, juga bisa berarti keluarga atau keturunan atau dinasti, seperti house dalam bahasa Inggris. Nah, Daud mau membuatkan rumah untuk Tuhan. Tapi di akhir ayat 11, Tuhan mengatakan yang sebaliknya. Aku akan memberikan keturunan kepadamu. Jadi malah Tuhan justru yang akan membuatkan bed atau dinasti atau keturunan untuk Daud. Nah, lihat, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyang, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Jadi Tuhan malah menjanjikan seorang keturunan. Nah, keturunan inilah, ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan daripadamu. Nah, Bapak Ibu, sekarang silakan lihat keturunan Daud inilah
yang dikatakan akan mendirikan rumah. Bapak Ibu, tidak dikatakan rumah bagiku, tetapi rumah bagi namaku. Sama atau beda? Beda. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat kepercayaan tentang dewa-dewi, tentang berhala di zaman Perjanjian Lama. Para dewa atau berhala itu dibuatkan tempat, kuil, dibuat patungnya, dan dewa atau berhala itu tinggal di situ. Jadi kuil sama dengan rumah berhala gitu ya. Rumah dewa. Nah, Yahweh Allah Israel tidak mau diperlakukan seperti itu. Yahweh tidak bisa diikat di satu tempat. Tetapi orang Israel bisa memanggil namanya. Orang Israel bisa memanggil nama Tuhan di rumah yang akan didirikan itu. Jadi Bapak Ibu, ini pemahaman awal tentang Bait Allah ya. Jadi Bait Allah itu hanya tempat Allah menaruh namanya di situ. Dan orang Israel bisa memanggilnya. Di kemudian hari baru muncul macam-macam soal. Soal apa? Mereka berpikir Yahweh tinggal di dalam Bait Allah. Orang Israel berpikir, misalnya di zaman Yeremia, berpikir bahwa Yahweh hanya di situ, dan mereka berpikir Yahweh tidak peduli dengan kelakuan orang Israel di luar Bait Allah. Kalau Yeremia mengatakan, masakan kamu menyembah berhala, menyembah Baal, Asyera, mencuri, membunuh, dan habis itu datang ke rumah yang atasnya namaku disebutkan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat melakukan kejahatan ini lagi. Dan kemudian pemahaman bahwa Yahweh tinggal di dalam Bait Allah, ini yang membuat orang Israel di zaman serbuan Babel itu bingung ketika Bait Allah dihancurkan. Jangan-jangan Yahweh jadi tuna wisma gitu ya. Dan itu membuat orang Israel bingung beneran di zaman itu. Padahal pemahaman ketika Tuhan bicara kepada Daud nggak seperti itu. Bait Allah hanyalah tempat di mana orang bisa menghadap Allah dan memanggil namanya. Kalau Allah mau hadir di situ, bisa. Tetapi bukan tempat tinggal. Bukan Allah menetap di situ. Nah, kemudian Tuhan masih berbicara tentang ini, keturunan yang akan diperoleh Daud. Yahweh akan jadi bapaknya. Kalau anak ini nanti melakukan kesalahan, maka akan dipukul pantatnya pakai rotan. Seperti manusia pada umumnya. Orang tua di zaman kuno kalau melihat anaknya salah, nggak cukup diomongin, pukul juga. Nah, Tuhan akan memperlakukan anak Daud dengan cara seperti itu. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan. Tetapi aku akan tetap mengasihi dia. Aku tidak akan memecat dia kayak seperti aku memecat Saul gitu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, dalam sejarah nanti kan kita lihat Salomo, anak yang dimaksudkan ini, memerintah sampai mati. Dan kemudian di sini Bapak Ibu lihat ayat 16, Tuhan menyampaikan janji yang lebih besar lagi. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Itu artinya kerajaan Daud akan tetap ada dan keturunan Daud akan tetap memerintah. Jadi di sini kita menemukan Tuhan menjanjikan rumah, keluarga, keturunan kepada
Ini Daud. Nah, Bapak Ibu, janji yang disampaikan oleh Tuhan di ayat 16 ini yang terus dipegang oleh orang Israel bahkan sampai di zaman Perjanjian Baru. Ketika kerajaan Daud pecah di zaman Rehabeam, janji ini dipertanyakan. Ketika Yehuda mengalami kehancuran, pertanyaan menjadi lebih serius. Apakah Tuhan setia kepada janjinya ini? Tapi pada akhirnya orang Israel percaya, tidak mungkin Tuhan ingkar janji. Suatu saat nanti Tuhan akan mendirikan kembali kerajaan Israel, kerajaan Daud yang sudah runtuh, dan akan mengangkat keturunan Daud menjadi rajanya, yaitu Mesias. Di zaman Perjanjian Baru, di zaman Yesus, keyakinan ini hidup di antara orang Israel, dan kita bisa melihat, Bapak Ibu, Yesus ditunjukkan baik oleh Matius, Lukas maupun Markus, Yohanes nggak begitu kelihatan, kalau Yesus itu adalah keturunan Daud. Ditunjukkan kalau dia itu Mesias. Yohanes juga menyebut Yesus sebagai Mesias. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan di ayat 16 ini, ya, itu mempunyai peran penting dalam perjalanan sejarah Israel. Nah, Bapak Ibu, habis itu lihat ke ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah, sebab engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini kemunculan Nabi Nathan menyampaikan janji Tuhan. Nah, sekarang silahkan beralih ke bab 11. Kita lihat ini kemunculan Nathan yang berikutnya. Tapi yang pertama muncul bukan Nathan ya, tapi Batsheba. Nah, saya tidak akan mendiskusikan tentang Daud dengan Batshebanya ya. Karena ini sudah cerita yang umum kita tahu, nanti kita akan perhatikan bagaimana Nathan menegur Daud. Nah, begini saja. Bapak Ibu lihat ke 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Perhatikan, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Daud nggak ngintip ya. Jadi jangan salahkan Daud di awal. Dia hanya jalan-jalan di atas atap istana. Lalu tampak kepadanya perempuan sedang mandi. Nggak usah diskusi lebih lanjut. Mandi kok ya nggak di kamar mandi. Bikin kamar mandi kok yang nggak ada atapnya. Nah, nggak ada diskusi tentang itu. Tapi yang menjadi persoalan berikutnya adalah Daud melakukan kesalahan. Awalnya nggak salah, tampak kepadanya. Dia nggak ngintip kok. Kesalahan Daud yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh Daud, itu kemudian mengambil Batsheba. Sudah jelas Daud diberitahu dan tahu kalau Batsheba itu adalah istri Uria, orang Het, seorang anggota pasukan Daud. Sudah diberitahu. Di ayat 3 sudah diberitahu dia. Tetapi Daud seolah nggak peduli.
Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah, kemudian Daud punya hubungan dengan Batseba sampai Batseba mengandung, dan sesudah itu Daud menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan suami dari perempuan yang dia hamili itu. Padahal Daud, ini penting, sudah punya banyak istri. Bapak Ibu, yang ini perlu dilihat ya. Sekarang silahkan Bapak Ibu agak mundur bab 3 ayat 2. Bab 3 ayat 2. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Israel. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaja, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sudah kenal kan berapa istri Daud? Yang diperhatikan istrinya saja. Sudah ada 6. Dan Bapak Ibu lihat, Daud punya 6 anak sulung kalau gitu ya. Nah, tidak semua anak muncul dalam kisah Daud. Ada nama Amnon, anaknya yang sulung. Ini dibunuh ya oleh anak yang ketiga, anak dari istri yang ketiga, Absalom. Karena Amnon memperkosa adik kandung Absalom. Nah, kemudian Absalom sendiri melakukan pemberontakan, dan kemudian pemberontakannya gagal dan dia dibunuh. Absalom mati dibunuh setelah dia memberontak. Nah, di ayat 3, anak yang kedua yang bernama Kileab nggak muncul dalam cerita. Nah, sedangkan anak yang keempat, nah ini yang sesungguhnya punya hak ya menjadi raja. Karena setelah Absalom tewas dalam pemberontakan, Adonia ini anak yang paling tua. Ada yang mengatakan Kileab mati ketika masih remaja, mati muda dia. Katanya ada yang mengatakan begitu, tapi nggak ada data ya. Nah, kemudian ini sudah ada 6 ya. Berikutnya, Bapak Ibu silahkan ke bab 5. 2 Samuel bab 5. Lihat ke ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, Elifelet. Ini nama yang aneh semua. Nah, Bapak Ibu, silahkan lihat yang ayat 13 itu loh. Sudah punya 6 orang istri. Itu Mikal anak Saul, nggak dihitung tadi 6 itu ya.
Dan di Yerusalem, Daud masih mengambil perempuan-perempuan lain menjadi istri dan gundik. Nah, berikutnya sekarang ingat kejahatan yang sudah dilakukan oleh Daud kepada Uria, ya. Sudah punya istri banyak, gundik banyak, kok masih tega mengambil Batseba dan setelah itu membunuh suaminya. Nah, sekarang lihat ke bab 12. Ini teksnya agak panjang, saya baca agak cepat ya. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Sudah jelas ceritanya. Dan Bapak Ibu, rupanya Nathan itu bisa bercerita dengan sangat hebat dan bisa membangkitkan reaksi Daud yang bisa dikatakan sangat adil tapi emosional. Lihat ke ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Orang kaya dalam cerita Nathan harus dihukum mati menurut Daud. Dan anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Jawabannya normal, wajar, baik kan? Dan Daud sebagai raja yang sudah punya macam-macam pengalaman menunjukkan sikap yang sangat emosional membela orang miskin dalam cerita Nathan. Lihat, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan dia mengatakan, orang itu tidak kenal belas kasihan. Silahkan membayangkan muka Daud ketika mengatakan hal seperti itu. Tapi wajah Daud yang emosional tadi segera berubah. Kenapa? Ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Nah, Daud pasti langsung tertunduk, lesu. Enggak nyangka sama sekali kalau Nathan akan menunjuk pada dirinya. Dan Bapak Ibu, ingat ya di ayat 1, Tuhan mengutus Nathan untuk mengingatkan Daud. Kenapa Nathan mengatakan bahwa orang itu yang tidak kenal belas kasihan, yang harus dihukum mati itu sebenarnya adalah Daud? Lihat, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ada lagi istri-istri Saul yang diambil oleh Daud ya. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup,
tentu kutambah lagi dan itu, ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matamu? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan oleh pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, nah ini keputusannya, oleh sebab itu, karena Daud sudah melakukan kesalahan ya terhadap Uria tadi, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Kok menghina? Menghinanya gimana sih? Kalau Daud masih perlu istri lagi, Tuhan akan memberikan. Kalau Daud memerlukan kekuasaan yang lebih besar lagi, Tuhan akan memberikan. Kenapa pengen seorang istri saja? Ini ngomong orang zaman dulu kan, bukan ngomong zaman sekarang. Dengan kata-kata orang zaman dulu, mengapa? Hanya karena kamu pengen satu orang istri lagi saja, kamu sampai membunuh orang yang berjasa untukmu. Baik, sekarang beralih ke bab 12 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Nah, ini belum selesai. Ada malapetaka yang akan datang dari dalam keluarga Daud. Lihat berikutnya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Yang tersembunyi yang dilakukan Daud, itu yang urusan dengan Batseba tadi. Tapi yang terang-terangan akan dilakukan Tuhan di depan mata semua orang Israel itu adalah, lihat, aku akan mengambil istrimu, memberikannya kepada orang lain itu akan tidur dengan istri-istrimu. Semua orang akan tahu itu. Nah, kemudian 13. Setelah mendengar kalimat yang seperti itu, 13, berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir darimu bagimu itu akan mati. Jadi anak yang akan dilahirkan dari perselingkuhan, perzinahan Daud dengan Batseba itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di dalam rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Daud menyesal dan kemudian dengan cara seperti ini dia memohon belas kasihan Tuhan ya. Nah, kemudian 18. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya sebab anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri.
Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu, pulanglah ia ke dalam rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Ini kan aneh. Maka para hambanya berkata, pegawai-pegawainya, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Lalu Daud menjelaskan, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Jadi ketika Daud berpuasa, tidur di tanah tadi, dia sebenarnya sedang memohon belas kasih Tuhan untuk anak yang dilahirkan Batsheba. Tapi kemudian anak itu mati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di ayat 14 terjadi. Dan sekarang tidak ada gunanya lagi memohon. Tetapi sekarang sesudah ia mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kalimatnya luar biasa. Aku yang akan pergi kepadanya, aku yang akan mati. Tapi dia tidak akan kembali kepadaku, dia tidak akan hidup lagi. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Nah, ini Bapak Ibu yang raja yang menggantikan Daud. Tuhan mengasihani anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah. Oleh karena Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Tuhan sudah menjatuhkan hukuman kepada Daud kan? Lihat itu tadi yang di ayat 11. Dan Bapak Ibu sekarang tolong membuka 2 Samuel 16. 2 Samuel bab 16 ya. Ini ceritanya harus mulai dari bab 15. Nggak akan panjang-panjang saya membicarakannya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Absalom melakukan persepakatan gelap. Absalom melakukan pemberontakan. Dan kemudian di 15, 13, dan seterusnya, Bapak Ibu lihat, Daud itu kan orang yang punya pengalaman perang sejak masa mudanya kan. Dan pasukan Daud terbukti kemampuannya karena berhasil mengalahkan orang Filistin. Kalau sampai Daud melarikan diri dari Yerusalem, ini bisa dikatakan pemberontakan yang dilakukan oleh Absalom sangat matang. Sangat kuat juga kekuatan yang dia bisa bentuk. Sehingga sekali lagi Daud sampai melarikan diri dari Yerusalem. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang silahkan melihat begini. 13, 16. Ini Daud pergi dengan seluruh isi keluarganya, tetapi lihat, lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengelilingi dia. Pergi semua kan? 10 gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana.
Nah, kemudian 16, bab 16, ayat 21. Ini seorang penasihat Absalom mengatakan begini. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah kundi-kundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto. Lalu Absalom menghampiri kundi-kundi ayahnya di depan mata seluruh Israel. Tuhan tadi mengatakan melalui Natan, kamu melakukannya diam-diam. Tetapi aku akan melakukannya terang-terangan di depan seluruh Israel. Daud mengambil istri Uria, satu. Dan lihat apa yang terjadi pada keluarga Daud. Tuhan sudah mengatakan, malapetaka akan datang dari keluargamu. Absalom ternyata yang berontak. Dan Daud melakukan kejahatan terhadap Uria diam-diam. Dan pembalasan, hukuman akan dilakukan oleh Tuhan secara terang-terangan, dan kemudian ini terjadi. Absalom yang mendatangkan malapetaka untuk Daud menghampiri kundi-kundinya, kundi-kundi ayahnya. Perhatikan di atas soto, di depan semua orang Israel. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Yang berikutnya tentang peran Natan dalam suksesi peralihan dari Daud ke Salomo, kita pernah diskusi agak rinci waktu itu. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya ulang di 1 Raja-Raja bab 1. Baik, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ceritanya gampang saja kan ya? Ceritanya gampang sekali dimengerti. Pak Seto, saya mau nanya, soto itu apa ya? Soto. Itu yang dari Kudus itu loh, Bu. Kudus. Soto babat. Diajak bercanda mikir serius. Maksudnya gimana? Soto Kudus. Soto itu bukan sotoh. Sotoh itu atap rumah orang Israel. Oh, Nah, I see. Oke. jadi atap rumah orang Israel tidak dibuat dari genteng, nggak genteng. Kalau untuk ilustrasi bayangan, Bapak Ibu silahkan membayangkan rumah yang kemudian didak. Lalu atasnya bisa dibuat jalan-jalan kan? Jadi sotoh yaitu semacam dak, tapi bukan dari beton, bukan dari semen ya, tapi dibuat dari ada kayunya, ada ranting, kayu-kayu kecil, ada jerami, kemudian di bagian paling atas ada tanah liat. Dan ini punya fungsi macam-macam. Kalau pas musim panas, itu bisa digunakan untuk menjemur, ya, menjemur hasil panen, hasil bumi. Kemudian kalau pas musim panas juga, itu bisa digunakan untuk tidur di malam hari, sejuk pasti. Tapi kalau di musim dingin ya jangan tidur di situ. Nah, Bapak Ibu, ada peringatan juga. Tolong membuka kitab Ulangan bab 22.
Ulangan 22, Bapak Ibu lihat ke ayat 8. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Jadi atap rumah tolong dibuat pagar ya. Nanti jangan sampai ada orang yang entah karena alasan apa naik ke atas sotoh rumahmu lalu jatuh. Jangan sampai itu mencelakakan kamu, mencelakakan orang yang datang ke rumahmu itu nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang contoh yang lain supaya bisa dipahami, silahkan ke Amsal bab 20. Bentar. Amsal 21 ayat 9. Ketemu? Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, orang buat rumah itu kan yang menjadi penting bagian dalam rumah. Yang dipakai untuk tinggal itu dalam rumah. Untuk berteduh, untuk bertahan dari musim dingin. Tapi ya, dalam Amsal ini dikatakan mendingan tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah, diam dalam rumah, satu rumah ya, dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, itu tentang sotoh. Cukup ya? Di chat ada, Pak. Iya, jadi seperti deck gitu ya, Pak ya. Jadi ya. Ya. Deck yang dari apa atap ya, apa yang dari apa yang tadi bilang daun-daun apa? Kayak gitu ya. Ya. Bukan dari Baik, daun-daun, nanti beda artinya kalau dari daun-daun. Karena ya silahkan bayangkan itu saja. Jadi bagian paling kuat tentu saja ada balok, kayu. Kemudian itu untuk menahan beban di atasnya ada kayu kecil, ranting, ada jeraminya untuk nahan ini tanah liat yang ada di atasnya. Ya. Baik, makasih. Ya. Pak Seto boleh tanya? Ya, silahkan. Ya, saya Pius dari Jogja. Begini Pak Seto, pada saat di buku Taroh atau Perjanjian Lama, pada saat manusia pertama berbuat dosa, kemudian mereka terusir dari Taman Firdaus, saat itu juga Allah menjanjikan penyelamatan di kemudian hari. Jadi di situ menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. Belas kasih Allah kepada manusia itu sangat besar. Kemudian di Perjanjian Baru yang tunjukkan di dalam diri Yesus Kristus bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Tetapi kenapa di dalam Perjanjian Lama terutama Nabi Nathan dan Daud ini, dalam bahasa saya tanda petik gitu, Pak Seto, itu Allah begitu sadis membuat seorang anak meniduri istri-istri atau gundik-gundik dari bapaknya sendiri. Ini kalau bahasa untuk kita sekarang, saat sekarang yang manusia yang banyak ya dikatakan beradab, ini sangat tidak beradab. Dan itu adalah hukuman Tuhan kepada Daud. Tuhan begitu sadis.
di Perjanjian Lama. Pak Seto, bagaimana penjelasan Pak Seto? Kalau matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggal. Kalau kakimu menyesatkan engkau, potong. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari yang kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, dan ia dilemparkan ke dalam laut. Kalau kita memahami ini harafiah, jelaskan ya masalahnya. Barang siapa berkata kepada saudaranya, jahil, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dan lebih dari itu semua. Lebih dari itu semua. Bapak Ibu silahkan mengingat gambaran-gambaran tentang hukuman mengenai neraka yang ada di Perjanjian Baru. Dan kenapa tidak satu pun yang mengatakan Allah itu sadis ketika bicara tentang neraka. Kalau saya akan pilih saya dibunuh daripada dimasukkan ke neraka. Bapak Ibu akan begitu apa enggak? Jadi ketika bicara tentang orang mengatakan di Perjanjian Lama kejam. Nah, Bapak Ibu lihat di Perjanjian Baru, Bapak Ibu akan menemukan yang lebih dahsyat sebenarnya. Nanti Bapak Ibu boleh juga membaca Kisah Para Rasul bab 5. Apa yang terjadi dengan Pak Ananias dan Bu Safira? Hanya bohong, hanya bohong. Hukumannya apa? Mati, eksekusi di tempat. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, ada yang lagi yang lebih dari itu. Di Getsemani, Tuhan Yesus bilang apa kepada Bapa? Tidak ada yang mustahil bagimu, Bapa. Biarlah piala ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendakmu. Nah, kalau begitu kehendakmu, kehendak Bapa itu apa? Yesus minum piala. Kalau Yesus minum piala, artinya apa lagi? Yesus menanggung penderitaan sampai mati, padahal dia tidak bersalah. Saya ngomong bukan menjelaskan, malah bikin tambah bingung, Pak. Nah, sekarang, iya, ini supaya kita melihat gambaran yang menyeluruh gitu, Pak. Jadi supaya orang tidak bicara tentang Perjanjian Lama dalam perspektif yang dikatakan ini soal kok negatif gitu. Begini, kalau kita melihat gambaran hukuman antara orang di zaman dulu dengan di zaman sekarang sudah berbeda. Dalam konteks yang paling kecil, ini saya lihat wajah Bapak Ibu ini ketahuan, dulu banyak yang dipukul sama gurunya. Bukan karena wajahnya kelihatan nakal, bukan karena usianya. Bapak Ibu dipukul dulu, ada yang dendam kepada gurunya? Enggak, biasa saja. Coba sekarang Bapak Ibu, atau kalau dulu anak laki-laki pulang dari sekolah bilang tadi dipukul guru. Dia ngomong gitu sama bapaknya di rumah, tambahin. Dan dulu mengatakan itu biasa saja, nggak ada juga yang dendam. Tapi sekarang coba guru mukul murid. KPAI muncul, polisi datang, tingkat kekejaman berkurang, atau pemahaman tentang kejam itu berkurang. Nah, kemudian konteks waktu, konteks zaman berbeda. Dan berikutnya, maksudnya begini, kalau kita hidup dalam dunia perang, ada banyak hal yang kemudian akan dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi apa yang terjadi di zaman perang dilakukan di zaman damai, wah itu akan kejadian yang luar biasa. Nah, model hukuman, kamu ganggu istri orang, istrimu akan diganggu. Itu kan kalau membaca kitab Imamat misalnya, itu sama dengan hukuman seimbang dengan kejahatan yang dilakukan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti orang membuat sesamanya cacat, begitu harus dibuat kepadanya. Jadi
dalam model penghukuman ini, dalam pemahaman kita mungkin tambah sadis. Tapi dalam konteks di zaman itu, Bapak Ibu perhatikan saja, tidak ada hukuman penjara. Ya. Tetapi hukuman akan dijatuhkan seimbang dengan kejahatan yang sudah dikerjakan. Kalau kita jangan-jangan melihatnya lebih sederhana. Uria dibunuh, istrinya cuma satu diambil. Istri Daud nggak kehitung banyaknya. Yang diambil oleh Absalom tadi hanya gundik-gundiknya. Nah, kemudian balik lagi. Kalau bicara tentang hukuman, Bapak Ibu, silahkan mengingat yang sederhana saja. Tindakan yang mendatangkan hukuman itu sama dengan tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi, jangan lakukan. Konsentrasinya jangan di hukumannya, tapi pada tindakan yang mendatangkan hukuman. Kalau tampaknya hukumannya itu berat, berarti kejahatannya memang berat. Kalau Bapak membaca kitab Keluaran akan menemukan begini kalimatnya. Barang siapa mengutuki ayah dan ibunya, ia harus dihukum mati. Dihukum manapun Bapak nggak akan ketemu kan. Cuma ngutuki orang tua aja kok dihukum mati. Tapi itu menunjukkan kesalahan yang serius. Mengutuki orang tua, mendoakan supaya orang tua cepat mati. Itu kejahatan yang sangat serius di mata Tuhan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Nanti ini perlu bicara yang lebih panjang lagi mungkin karena saya hanya meluangkan beberapa menit untuk menyampaikan ini. Saya ngomongnya pun jadi cepat sekali. Ya, tapi dalam teologi, dasar teologi pertama atau kedua, atau dalam Perjanjian Lama memang dikatakan bahwa untuk menafsirkan Perjanjian Lama itu kita harus membaca juga De Verbum dan Wahyu, sehingga memperoleh kasih Allah di sana. Begitu, Pak Sen. Dalam De Verbum, nanti silahkan periksa artikelnya. Untuk mengerti kitab suci, kita harus memperhatikan jenis sastra, memperhatikan konteks zaman, memperhatikan tempat. Lepas dari itu, nanti akan kacau. Jadi kita yang harus masuk ke dunia zaman dulu, bukan. Apa yang terjadi di Perjanjian Lama dimasukkan dalam dunia modern, lalu dibaca dan dinilai menurut pemahaman modern. Itu yang akan kacau. Jadi yang saya sampaikan, kalau Bapak mau lihat di De Verbum, silahkan melihat tentang jenis sastra, kemudian dalam penafsiran harus memperhatikan jenis sastra, kemudian konteks tempat dan konteks zaman. Kalau kemudian orang mengatakan di Perjanjian Lama tidak ada kasih, nah ada soal di situ. Kesimpulan itu terlalu cepat. Karena kalau kamu tidak mau istrimu diganggu, ya jangan ganggu istri orang. Nah, benar kan? Dalam kisah Daud ganggu istri Uria, dalam kemudian yang terjadi dengan istri-istri Daud oleh Absalom, kan mengingatkan itu. Jangan ganggu istri orang. Baru itu kita sebut berzina. Kalau ganggu perempuan yang belum beristri, belum dianggap berzina. Kacau lagi kan? Yang disebut berzina itu ganggu istri orang. Kalau ganggu yang bukan istri orang, nggak disebut berzina. Saya bicara ini konteks zaman, membaca Perjanjian Lama, beda lagi. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, mari. Dari kolom chat Pak Seto ada yang bertanya, Bu Sisil, Mazmur 51 dibuat oleh Daud ketika dia berbuat dosa membunuh Uria. Ini dilihat saja apa yang disampaikan dalam Mazmur itu. Harus buka ceritanya. Buka Mazmurnya. Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Nah, Bapak Ibu, silahkan membayangkan ketika ini Daud ngaku kalau sudah bersalah, ya, dan kemudian ya ini yang dikatakan oleh Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Nah,
jadi Mazmur. Kalau didaraskan jadi begitu. Tapi biasanya kalau mendaraskan nggak memperhatikan konteks atau judul di ayat 1 dan 2 ini. Kata Mazmur dari Daud, Mazmur Daud itu bisa punya beberapa arti. Mizmor le David, bisa Mazmur yang dibuat oleh Daud, bisa berarti Mazmur yang dipersembahkan untuk Daud, dipersembahkan untuk Daud. Bisa juga begini, orang membaca kisah Daud, kemudian menulis Mazmur, dan kemudian Mazmurnya dipersembahkan untuk Daud. Nah, jadi Mazmur ini termasuk ya bisa dikatakan Mazmur ya entah ditulis oleh Daud, entah ditulis oleh orang lain dengan memperhatikan situasi Daud. Tapi menarik kalau kita membaca Mazmur ini dengan memperhatikan penyesalan yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu lihat, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkaulah aku telah berdosa, dan seterusnya. Ya, begitu. Oh ya, kalau arti nama Yedija saya belum pernah nyari. Tidak tahu, saya belum tahu. Kemudian berikutnya, Daud tidak mau membunuh Saul yang hendak membunuhnya, tapi tega membunuh Uria yang setia kepadanya. Perubahan apa yang terjadi padanya? Bapak Ibu, silahkan mengingat apa yang membuat Daud tidak mau membunuh Saul. Jawabannya harus ada di teks. Boleh buka 1 Samuel bab 24 atau 26, dua peristiwa. 1 Samuel 24 dulu. Satu Samuel 24, lihat ke ayat 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kesempatan kedua untuk membunuh Saul dikisahkan di bab 26, 1 Samuel 26. Lihat ayat 23. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu, silahkan lihat, itu alasan dari Daud tidak mau membunuh Saul, orang yang diurapi Tuhan. Nah, urusan dengan Uria, bagaimanapun yang dilakukan oleh Daud itu salah ya, sudah jelas salah. Itu yang dimaksud dengan jangan berzina itu, ya Daud melanggar. Karena dia berhubungan dengan istri orang. Kesalahannya jelas. Dan kemudian berikutnya, kalau memperhatikan 10 firman lagi, jangan mengingini istri sesamamu. Daud mengingini, mewujudkan keinginannya itu, dan kemudian ada perintah lain yang dilanggar, jangan membunuh. Tapi kenapa kok Daud melakukan kesalahan dan dosa yang seperti itu? Bapak Ibu, tidak semua pernah mengalami ini ya, tidak semua pernah mengalami.
Kalau ngomongin tentang dosa yang kita temukan di dalam Alkitab, kita menemukan ini dosa yang banyak dikerjakan oleh orang-orang di zaman Perjanjian Lama sehingga ada larangan untuk berzina. Mulainya dari nafsu, keinginan untuk melakukan hubungan seksual, ya bukan hanya dengan satu orang, tapi dengan siapa saja. Tidak ada larangan juga untuk poligami. Tetapi yang kemudian terjadi, Daud begitu dikuasai oleh nafsunya itu, sehingga mengabaikan semuanya. Mulai dari melihat, tampak kepadanya, nah, kemudian dia melihat kan, dari itu muncul keinginan, mewujudkan keinginannya itu. Dan kemudian yang berikutnya, Daud itu kan malu. Kalau Bapak Ibu mengamati cerita tentang ini, Daud dan Batseba, Batseba mengatakan, memberi kabar kepada Daud kalau dia hamil. Dan kemudian Daud panik. Maka kemudian Uria diundang untuk ke istana. Ini perang lagi rame, ini sedang seru. Jadi Daud kirim berita kepada Panglima Yoab supaya memerintahkan Uria ketemu dia, menghadap dia ke istana. Uria pulang. Mula-mula Daud yang ngajak makan ini ya, senang ditanya tentang situasi di medan perang. Habis itu Daud menyuruh Uria pulang ke rumahnya. Sementara Uria berjalan ke rumah, masih di komplek istana, Daud mengirim orang untuk membawa hadiah dari raja, dari Daud. Tujuannya apa? Supaya Uria cepat pulang. Kalau orang tahu Uria pulang, ini sudah ngomongan orang dewasa kan, tentara lama di medan perang, pulang ketemu istrinya, orang nggak akan bingung kalau istrinya hamil. Pantesan dia hamil, dia suaminya pulang dari perang kok. Tapi Uria tidak berlaku seperti yang dipikirkan Daud. Uria tidur di komplek istana dan ketika ditegur, Uria mengatakan, bagaimana mungkin aku pulang dan tidur dengan istriku? Panglimaku ada di medan perang. Tabut perjanjian ada di medan perang. Nah, dan Uria tidur di situ. Belum selesai urusan. Daud berpikir lagi gimana caranya supaya aibnya bisa ditutupi. Caranya adalah ya membuat Uria pulang. Berikutnya, Daud mengundang Uria ketemu lagi, dan Daud membuat Uria mabuk. Tujuannya apa? Kalau kesadarannya dikurangi karena mabuk, mungkin nalurinya sebagai manusia akan lebih bekerja, dan Uria akan pulang. Aib tertutupi. Tidak juga. Uria yang dalam keadaan mabuk pun tidak mau pulang ke rumahnya. Padahal ingat ya, rumahnya kan nggak jauh dari istana. Dari soto istana ketahuan, kelihatan istrinya bisa mandi, bisa kelihatan kok. Nah, langkah berikutnya setelah 2 langkah ini gagal, Daud nulis surat untuk Panglima Yoab. Suratnya apa? Tempatkan Uria di barisan paling depan. Yang paling berbahaya, habis itu kamu mundur. Tujuannya jelas, Uria tewas. Nah, dari mana Daud punya ide seperti itu? Sebelumnya Daud pernah mengalami yang seperti itu. Disuruh maju perang hanya supaya mati. Daud pernah mengalami itu dari Saul. Ya, begitu. Pak Seto, saya bisa nanya lagi. Ini yang tadi Batseba setelah anaknya meninggal dan Daud habis itu kan makan. Nah, habis itu kan melahirkan Salomo, di mana dia akan menjadi raja. Jadi setelah itu anaknya Batseba yang dipilih ya. Yang di mana Salomo kan merupakan
raja yang diurapi yang dan mempunyai hikmah dan sebagainya. Ya gimana? Tapi maksudnya gimana, Bu? Kan ini kan Berseba kan dulu istrinya Uria yang dimana diambil sama si Ya. Daud. Nah, memang anak setelah melahirkan kan anaknya meninggal. Ya. Meninggal. Nah, yang pertama. Nah, anak kedua habis itu setelah dihampiri lagi, anak kedua habis itu keluar Salomo. Ya. Jadi meskipun gimana dari yang dulu bekas Uria dan sebagainya sudah dilupakan dan akhirnya merupakan pilihan anak yang kedua adalah Salomo yang dimana merupakan raja yang diurapi, Ya. yang dipilih itu. Jadi kenapa Berseba gitu loh yang dipilih gitu loh maksudnya itunya. Batseba bukan Berseba. Nanti kalau Berseba itu lain kota lagi. di bagian paling selatan. Ini Bat itu anak perempuan, kalau Ber itu sumur, Bu. Jadi beda maknanya nanti. Iya, Ya. oke. Ya, cewek yang perempuan itulah yang misalnya yang dari Uria itu yang dipilihnya yang keduanya kan, anak yang kedua melahirkan Salomo. Iya. Jadi meskipun apa yang terjadi, nggak pantas jadi raja, bapaknya kayak gitu, ibunya kayak gitu ya. Bukan nggak pantas. Jadi apakah meskipun apa yang terjadi itu pun juga bisa dipilihnya jadi dimanapun, jadi bisa dipilih gitu loh kan, kalau lihat gitu kan. Enggak, iya. Maksudnya ya itu. Ya, karena yang dipilihnya kan dari anaknya. Jadi masalah yang Ibu sampaikan sebenarnya apa jadinya? Ya kan dia punya banyak istri, banyak selir dan sebagainya, permaisuri dan sebagainya. Ya. Tapi yang dipilihnya Tuhan adalah dari anak yang dari Batseba ini, gitu, yang Salomo ini. Iya, yang dipilih ya anak yang kemudian menjadi raja ya ini Salomo, anak dari Batseba. Memang begitu. Jadi bukan berarti dari historinya dan sebagainya. Nah, makanya tadi saya menggunakan kalimat Lukas. Harusnya bukan Salomo kan, karena ngeliat ibunya dari asal usulnya caranya seperti itu, harusnya nggak pantas jadi raja. Saya pakai kalimat seperti itu tadi. Nah, sekarang tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini ada nama yang seorang anak yang bernama Adonia, gitu kan. Nanti kalau mau membaca tentang suksesi, silahkan ke 1 Raja-Raja bab 1 ya. Mungkin Bapak Ibu akan nggak terima mendengar bagaimana Salomo jadi raja, karena di situ ada kalau pakai bahasa sekarang ya persekongkolan antara Batseba dengan Nathan. Tapi nyatanya kemudian Salomo yang diurapi, nyatanya Salomo yang dipilih. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini tidak perlu membuat kita heran. Kenapa? Bapak Ibu, orang yang dipilih oleh Tuhan apa enggak? Ragu-ragu. Dipilih, Pak, dipilih. Ibu orang baik? Siapa? Ibu orang baik? Insya Allah, Pak, baik. Berani berkata seperti Ayo? Oh, nggak berani dong. Nggak Ayo. berani. Nah, sama aja kita mengatakan saya juga berdosa, tapi dipilih oleh Tuhan. Nah, begini lagi. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kalau kita lihat yang di Perjanjian Lama, Bapak Ibu akan melihat manusia yang apa adanya. Orang-orang pilihan Tuhan bukan malaikat. Iya, betul. Salomo, nanti kalau membaca kisah Salomo lebih menyedihkan lagi sebenarnya. Dia orang yang diberi hikmat, dia yang ketemu dengan Tuhan sampai 2 kali, tapi di masa tuanya dia justru melakukan penyembahan berhala. Daud, kurang apa Tuhan berbuat untuk Daud? Tapi lihat yang dilakukan kepada Batseba dan Uria. Minta maaf ya, ini dalam hal ini saya harus memuji bapak-bapak. Seburuk-buruknya bapak,
Bapak belum pernah melakukan dosa seperti yang dibuat Daud kan? Belum, nggak punya ide bahkan untuk melakukan yang seperti itu. Tapi Daud melakukan kesalahan yang sampai seperti ini. Lihat lagi, Abraham kurang besar apa orang ini. Tapi ketika dia takut, istrinya yang diserahkan, dibiarkan diambil orang. Nggak apa-apa ditukar sama kambing. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan bukan orang-orang yang sama sekali tidak melakukan kesalahan. Kita melihat orang, ya orang-orang yang apa adanya gitu. Bahkan kita melihat juga mungkin bahkan pernah mengalami bantuan Tuhan diberikan kepada saya lewat orang yang saya pikir dia orang jahat. Silahkan periksa sendiri kalau pernah mengalami. Mau contoh yang konkret, jelas, dan punya dampak untuk semua. Bapak Ibu silahkan perhatikan pembangunan gereja-gereja. Apakah izin yang diberikan itu diberikan oleh pemimpin yang sama sekali bersih? Bapak Ibu berdoa minta supaya bisa mendirikan gedung gereja, dan untuk itu perlu izin kan? Lalu yang memberikan izin itu orang suci. Bahkan kita akan melihat orang yang kita pikir sebaliknya. Nggak nyangka kan? Gimana kita mau mengatakan kenapa Tuhan harus menggunakan orang yang seperti itu untuk menolong kita? Jawabannya terserah Tuhan. Semua milik Tuhan, Tuhan bisa menggunakan siapapun yang dikehendaki untuk melakukan kehendak-Nya. Ya. Pak. Ya itu saya percaya Pak. Karena biasanya orang yang menjadi pastor, pendeta dan sebagainya yang dari orang nakal dulu memang. Jadi yang dipilih Tuhan. Enggak semua begitu nanti. Enggak semua, maaf. Enggak semua begitu, tapi pada dasarnya banyak yang begitu. Yang dipilih Tuhan. Ya itu nggak usah ngomongin pastor, saya sudah nanya ini Ibu sendiri lah pertama-tama. Nggak pernah apa ya. Mungkin analoginya itu di Perjanjian Baru, saya lupa tulisan Matius atau Markus menurunkan sila Yesus mulai dari Abraham sampai ke Yusuf itu. Itu dikarenakan dari urut-urutan itu tidak semua turun itu adalah orang yang baik kan. Jadi itu menunjukkan bahwa Tuhan memilih sesuatu itu bukan dari keturunan orang yang suci semua, tapi juga ada yang salah, ada yang kotor dan sebagainya begitu. Bagaimana? Putus-putus Pak, saya berusaha memperhatikan tapi saya khawatir yang saya dengarkan salah. Saya tutup anunya dulu, apa namanya? Videonya Pak. Videonya, ya. Maksud saya lupa itu di Matius atau di Markus, tentang Matius kelihatannya tentang silsilah keturunan Yesus dari Abraham sampai kepada Yusuf dan Yesus. Di situ kan tidak semua keturunan yang kemudian menurunkan Yesus itu adalah orang-orang baik atau suci semua. Ada juga yang pelacur apa dan sebagainya. Sehingga menggambarkan bahwa Tuhan itu memilih seseorang untuk atau keturunannya untuk menjadi sesuatu itu tidak harus. Ya, baik Pak. Kira-kira saya sudah menangkap karena sinyal juga putus-putus itu Pak. Ya. Maksud saya. Ada dua silsilah di Perjanjian Baru, di Matius bab 1 dan di Lukas bab 3. Ya, yang Bapak sampaikan ya memang begitu. Jadi dari semua orang yang disebut dalam silsilah itu, enggak semuanya orang baik. Bahkan, ini tadi barusan kita lihat, orang-orang yang menurut kita selama ini orang baik, ternyata
melakukan kesalahan, dan kesalahan juga serius. Tetapi balik lagi, kita justru akan melihat Allah yang berkuasa untuk melakukan apa yang dikehendaki. Lebih jauh lagi, Bapak Ibu silahkan mengingat Yudas. Bisa juga mengingat saudara-saudara Yusuf di dalam kitab Kejadian. Pengkhianatan Yudas digunakan oleh Allah untuk melakukan penyelamatan. Ini sama sekali orang tidak menyangka. Kejahatan saudara-saudara Yusuf yang menjual adiknya justru dimanfaatkan oleh Allah untuk menyelamatkan keluarga Yakub, bahkan digunakan untuk melahirkan satu bangsa besar. Nah, begitu ya. Baik, Bapak Ibu, 1-2 kata berikutnya untuk ketika kita kembali ke Nabi Nathan ya. Ini Nabi Gad-nya nanti Bapak Ibu baca sendiri ya di bab 2 Samuel bab 24. Ketika kita melihat apa yang dilakukan oleh Nathan, kita melihat nabi ini menyampaikan janji Tuhan. Kemudian Nabi Nathan juga menyampaikan teguran ketika Daud melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, kita memang tidak ketemu dengan Nathan ya. Tapi firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, entah melalui Alkitab, entah melalui pengalaman hidup kita, bisa merupakan teguran, bisa merupakan peringatan. Ada kesalahan yang dilakukan, awalnya saya tidak mengakui kalau itu salah, tetapi entah dengan cara yang bagaimana, Tuhan bisa menunjukkan, mengingatkan, yang kamu lakukan itu salah. Dan yang berikutnya, ada konsekuensi dari setiap kesalahan. Nggak bisa orang mengatakan, yang penting saya sudah minta maaf kepada Tuhan, lalu tidak perlu menanggung konsekuensi. Nggak bisa. Ini kalau ngomongin kesalahan yang sebesar Daud, bagaimana mungkin saya menghamili anak orang tanpa saya bertanggung jawab? Bagaimana mungkin saya mengganggu orang lain dan saya tidak ada konsekuensi? Jadi apa yang disampaikan oleh Nathan kepada Daud dan kemudian sikap Daud menghadapi peringatan Nathan membantu kita, mengingatkan untuk hati-hati berpikir dalam sebelum bertindak, karena setiap tindakan yang salah bisa mendatangkan konsekuensi. Dan kalau memang sudah melakukan kesalahan, ada penyesalan yang diperlukan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dan selain itu, siap juga untuk menanggung konsekuensi. Nah, saya nggak mau dihukum karena ini sudah lewat dari jam 8:30. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak. Menarik malam hari ini ya. Kita belajar dari pengalaman Daud dan dari Nathan, bagaimana Allah menegur umatnya ya. Kita juga mungkin banyak pengalaman ditegur, tapi melalui sesama kita yang kita ketemu kadang-kadang secara tidak langsung Allah menegur kita melalui mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk Nabi Gad ya, kita baca 2 Samuel 24 ya. Kita akan mungkin lanjut minggu depan ya Pak Seto. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Bob untuk pimpin doa, Pak. Pak Bob masih. Pak Bob. Atau mungkin Pak Pius mau tutup doa, Pak. Silakan, Pak. Baik Pak. Tapi saya matikan kameranya, jangan sampai suara nanti karena jauh dari Jogja ya Pak. Baik. Ya.
Mari kita berdoa. Kita hening sejenak untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini untuk kesekian kalinya kami dapat bertemu dengan Pak Seto di dalam pengajaran tentang nabi-nabi. Pengajaran ini benar-benar membawa kami kepada kebaikan-kebaikan dan rencana-rencana Allah terhadap manusia, walaupun kami semua adalah orang berdosa. Kami mohon kepadamu, berkatilah Pak Seto, sehingga kesehatannya, sehingga nanti pada minggu yang akan datang kami dapat bertemu kembali dengan Pak Seto dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini, berkatilah kami semua bersama keluarga-keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, dalam berkat-berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan selama kesiaran kami di dunia ini, kami selalu disertai dan dilindungi oleh Roh Kudus-Mu. Semua doa-doa ini kami mohonkan kepadamu melalui perantaran Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Pius. Terima kasih. Terima kasih.